Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah taala, kita akan melanjutkan mengkaji kitab At-Tarbiyah An-Nabawiyah atau Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, mendidik anak bersama Nabi SAW. Sekarang kita masuk pada pembahasan di antara langkah awal untuk melahirkan generasi yang sholih, generasi yang baik. Ikhtiarnya disebutkan oleh penulis adalah as-sa'yu liz-zawaji minamra'atin sholihatin wa murabbiyah. Berusaha untuk menikahi wanita sholihah, wanita dengan karakter pendidik. Ini bukan berarti kemudian minta bapak untuk nikah lagi, bukan maksud saya begitu ya. Tapi bagaimana mempersiapkan ibu-ibu dengan karakter pendidik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah taala, oleh karena itu dahulu ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau menulis surat yang surat ini kemudian diabadikan menjadi kitab, surat sebagai bentuk nasihat kepada sultan pada waktu itu, yang kemudian kitabnya dikasih judul Nasihatul Muluk, nasihat untuk para raja. Maka salah satu di antara poin yang beliau nasihatkan di dalam membangun rakyat yang baik dan pemimpin yang baik, maka di antara poin dan catatan yang beliau nasihatkan kepada raja adalah mendidik wanita dengan baik, karena mereka nanti akan menjadi para pendidik. Makanya para ulama menyebutkan mendidik wanita itu double, tidak cuma mendidik untuk dirinya sendiri, tapi dia dididik untuk menjadi seorang murabbiyah, menjadi seorang pendidik untuk anak-anaknya. Dari situlah penting sekali bagi seseorang yang hendak menikah, maka dia hendaknya memiliki pilihan-pilihan yang telah ditunjukkan oleh syariat. Bagaimana seorang memilih wanita bukan sekedar untuk kepentingan syahwatnya, tapi bagaimana dia memilih wanita yang bagus di dalam dinnya. Oleh karena itu Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Ma'mar, yang Ma'mar ini menceritakan kisah hadis ini berhubungan dengan perawi Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah yang semasa dengan Imam Malik, ketika dia ingin menikah, dia punya saudara Abdullah dan Ibrahim. Abdullah ini ingin punya istri yang kaya, sementara Ibrahim pengen punya istri datul hasabin, yang punya popularitas ya, dari nasab dan keturunan yang terpandang. Dan itu mereka katakan saat mereka berada di Masjidil Haram, dan Allah kabulkan, di mana Abdullah mendapatkan istri yang terpandang ya, dari keluarga yang terpandang. Kemudian Ibrahim mendapatkan istri yang kaya, tapi kehidupan mereka naas. Maka Ibrahim yang menikahi wanita yang kaya justru menjadi seperti pembantu. Kemudian Abdullah yang menikahi orang yang punya hasab, maka kekayaannya justru dimakan oleh istrinya dan keluarganya, dan dia tidak mengambil manfaat kecuali sedikit dari apa yang dia dapatkan dari kekayaannya. Maka Sufyan bin Uyainah kemudian datang kepada Ma'mar, menanyakan tentang idealisme di dalam apa? Menikahi seorang wanita. Maka kemudian disampaikan satu riwayat yang sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena apa? Karena 4. Yang pertama adalah
li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang kedua, lima liha, karena hartanya. Kemudian yang ketiga, lihasabiha, karena nasabnya, ya, karena kedudukannya. Kemudian yang terakhir lidiniha, karena agamanya. Biasanya sampai di sini bacanya, ya. Akhirnya nyarinya apa? Sampai ideal banget. Ya cantik, ya soleha, ya apalagi kaya, ya istrinya kiai, apa istrinya kiai, astagfirullah, anaknya kiai gitu ya, dari keluarga terpandang, ya. Sehingga kemudian susah untuk meletakkan ideal semacam ini. Padahal hadis ini berlanjut. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadfar," ya, di ujung hadisnya, "Fadfar," maka menangkan, bidzatiddin, dengan seorang wanita yang memiliki kelebihan di dalam agamanya. Taribat yadak, maka tanganmu akan penuh dengan debu. Penuh dengan debu ini maksudnya apa? Yakni ini adalah sebuah kinayah, sebuah kiasan di mana orang menyatakan bahwa tangan dan rumahnya penuh dengan debu itu maksudnya adalah penuh dengan keberuntungan. Maka akhirnya kemudian Sufyan menikah dengan Sufyan bin Uyainah menikah dengan seorang wanita yang punya kelebihan di dalam agamanya, maka dunianya dia dapat, kedudukannya dia dapat, dan agamanya dia dapat. Ini yang terjadi pada Sufyan bin Uyainah. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Mawardi, beliau katakan di dalam bukunya Nasihatul Muluk, "Inna awwalal juhdi yanbaghi ayyuwajjaha ilal bait, ila zaujati, ilal thumma ilal aulad, wa ilal ahli bi'amah. Al-ihtimam al-balik bitaqwinil muslimah." Sesungguhnya salah satu perjuangan yang perlu diperhatikan di setiap keluarga, diperhatikan oleh para ibunda sebelum mereka memiliki anak dan keturunan yang baik, maka yajibul ihtimam al-balik bitaqwinil muslimah, memperhatikan setiap masing-masing keluarga untuk membentuk muslimah yang solihah. Ya, ini yang dinasihatkan oleh Al-Imam Mawardi dalam bukunya Nasihatul Muluk. Litunsya'al baital muslim, karena dimulai dari seorang muslimah yang solihah akan terbangun keluarga muslim yang baik. Wa yambaghi lima yuridu bina'a baitil muslim, dan seharusnya siapa saja yang ingin membangun rumah muslim yang baik, ayyabhathalahu awalan aniz zauja al muslimah, maka seorang yang ingin membangun keluarga yang baik, rumah yang baik, maka dia harus mencari seorang istri yang baik. Wa illa fayastakhiru bina'ul jama'atil islamiyah. Jika para pemuda yang ingin membangun keluarga yang baik, dia tidak memilih istri yang baik, istri yang solihah, maka hakikatnya dia sedang menunda, ya, terbangunnya masyarakat Islam yang baik. Fasayadhillul bunyanu mutakhadhilan, sehingga kemudian rumah menjadi rumah yang rapuh, kathirut thagharat, banyak sekali celahnya. Ini yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Mawardi kepada raja dari salah satu dinasti Bani Abbasiyah di zamannya, ya. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, diriwayatkan pula oleh Ibnu Adi. Ibnu Adi ini adalah gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama ahli hadis, ya. Kemudian Ibnu Asakir juga meriwayatkannya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW bersabda, takhayyaru, pilihlah, linutafikum, untuk menyemai benih kalian. Fa innan nisaa yalidna ashbaha ikhwanihinna wa akhwatihinna, karena seorang wanita itu diharapkan darinya melahirkan sebagaimana dirinya, baik laki-laki atau perempuan. Kalau dia solihah, maka yang terlahir darinya adalah anak-anak solihah. Dan itu dalam lintas sejarah tampak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kisahnya siapa?
Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam justru mendapatkan tantangan di ujung dakwahnya selama 950 tahun. Nabi Nuh itu usianya menurut hitungan Ibnu Jarir At-Tabari, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, usia beliau itu kurang lebih 1650. Masa dakwahnya di kaumnya di Banu Rasib itu kurang lebih 950 tahun. Tidak cuma dalam satu generasi, dalam lintas generasi. Beliau ini bekerja sebagai seorang tukang kayu. Makanya Nabi Nuh, tidak ada nabi kecuali Allah ajarkan skill, ya, sehingga mereka rata-rata adalah orang yang bekerja dengan tangannya. Maka Nabi Nuh adalah seorang tukang kayu, menikah dengan seorang wanita dari keluarga atau tokoh terpandang dari Banu Rasib. Istrinya namanya Walihah, ya, meskipun riwayatnya Israiliyat. Begitu Ibnu Jarir menyebutkan. Sebenarnya Walihah ini beriring bersama mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dalam perjalanan dakwahnya. Tapi kemudian ketika narasi, opini yang disampaikan oleh masyarakat terhadap Nabi Nuh itu semakin menguat bahwa Nabi Nuh adalah orang yang tidak waras. Kan begitu yang dinarasikan. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kesesatan. Menurut mereka sesuatu yang keluar dari ajaran budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, beribadah kepada berhala. Menurut mereka padahal itu adalah sesuatu yang baru, di mana kaumnya Nabi Nuh Banu Rasib ini mereka menyembah berhala, yang berhala ini aslinya adalah patung dari orang-orang yang soleh. Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra ini orang-orang soleh. Ketika meninggal dunia, maka murid-muridnya mereka merasa ibadahnya tidak sesemangat ketika guru-guru besar ini masih hidup. Maka mereka akhirnya didatangi oleh setan, menanyakan apakah mereka rindu dengan guru-gurunya. Maka mereka disarankan untuk menggambar wajah guru-gurunya, yang kemudian gambar guru-gurunya ini diletakkan di tempat ibadah di masjid. Kemudian ketika generasi dari murid-murid Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra ini meninggal dunia, generasi ini meninggal dunia, maka diganti generasi yang lainnya. Setan datang lagi, kemudian mengatakan kepada mereka, kenapa cuma gambar? Supaya lebih dahsyat untuk mengenang guru kalian, bentuk saja dalam bentuk patung. Akhirnya apa? Dibuat patung yang diletakkan di tempat ibadahnya. Sampai kemudian berikutnya setan menggoda mereka, patung ini bukan cuma jadi pajangan. Sebelum kalian meminta sama Allah Ta'ala, kalian ini kan orang yang tidak punya hubungan spesial, kalian banyak dosa. Kalau doa sama Allah Ta'ala belum tentu dikabulkan. Maka kalian usap-usap dulu, kalian cium dulu patung ini. Sampai kemudian generasi berikutnya jauh lebih dahsyat, akhirnya patung ini menjadi berhala, disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikirimkanlah Nabi Nuh untuk mendakwakan, mengajak kepada mereka kepada hak. Tapi justru ketika mengajak kepada ibadah kepada Allah Ta'ala semata, beliau dituding sebagai orang yang tidak waras, ya, innahu lamajnun, ya. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, inna lanaraka fi dhalalim mubin, kami melihatmu wahai Nuh adalah seorang yang sesat, sesat-sesatnya. Ya, bagi mereka sesuatu yang keluar dari budaya dan tradisi yang menurut mereka ini adalah warisan founding fathernya, itu dianggap kesesatan. Nah, istrinya awalnya sabar, tapi berjalannya waktu, coba, susah memang, 950 tahun. Akhirnya Walihah, apalagi setelah melihat suaminya membuat apa? Perahu. Perahu itu dibuat di musim panas,
tidak di tepian pantai, tapi dibuatnya di mana? Di tempat yang tinggi. Maka seakan-akan bagi Waliyah ini menguatkan bahwa suaminya apa? Enggak waras. Tadi ya gila. Taib, akhirnya kemudian dia justru menuduh dakwahnya suaminya adalah dakwah yang tidak waras. Ini Waliyah, ya. Apalagi mertuanya Nabi Nuh adalah seorang tokoh yang menjadi orang terdepan untuk menghalangi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ayahnya Waliyah. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, Kan'an putranya Nabi Nuh alaihissalam ikut siapa? Ikut Nabi Nuh atau ikut istrinya? Ikut istrinya. Ya. Sampai di detik-detik akhir ketika Nabi Nuh memanggil, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo ikut naik perahu bersamaku. Jangan ikut membersamai orang-orang kafir. Maka anaknya ikut cara berpikir ibunya. Menurutnya bapaknya tidak waras, maka dia katakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Mudah, saya akan apa? Lari ke gunung yang tinggi yang aku tidak akan terkena air. Maka kemudian apa yang terjadi? Fahala baina humal mauju wa kana minal mughraqin. Maka kemudian anaknya terhempas oleh terjangan ombak yang besar dan dia termasuk yang tenggelam. Sampai kemudian Nabi Nuh bersama orang-orang yang selamat dan mendarat wastawat alal judi, di gunung Judi. Judi itu satu lembah gunung yang hari ini tepatnya ada di Mosul, ya, satu kota antara Irak dengan Suriah, ya. Taib. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku ini adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu itu nyata. Nabi Nuh meminta kepada Allah Ta'ala agar anaknya nanti dipertemukan dengannya dalam keadaan selamat. Apa jawaban Allah Ta'ala? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya itu adalah amal yang tidak solih. Sebagian mufassirin mengatakan firman Allah innahu amalun ghairu salih, ada yang mengatakan doamu meminta agar anakmu nanti selamat di akhirat bersamamu itu permintaan yang tidak solih. Semakin mufassirin mengatakan innahu amalun salih, itu adalah amal yang tidak solih, itu adalah hasil dari seorang istri yang tidak solihah. Sebagian mufassirin mengatakan itu adalah hasil dari istri yang tidak solihah. Anak itu banyak cenderung mengikuti ibunya, ya. Makanya Rasulullah SAW sampai memperhatikan betul, memberikan nasihat kepada para sahabat dalam pilihan seorang istri. Di dalam riwayat At-Tabrani, Ibnu Asakir dan Ibnu Adi dari Ibunda Aisyah tadi, Rasul berpesan, takhayyaru linutafikum, pilihlah dalam menyemai benih kalian, pilih wanita-wanita yang baik, karena anak itu mereka akan terlahir mirip mengikuti orang tuanya, yakni ibunya, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtaru linutafikumul mawadi'as shalihah, pilihlah untuk menyemai benih kalian al mawadi'as shalihah, rahim-rahim yang shalihah, tempat-tempat untuk menyemai benih yang shalihah, yakni wanita yang shalihah. Tayyib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa sifat yang baik dari seorang wanita solihah yang layak untuk dinikahi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bersabda, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisyin. Sebaik-baik wanita yang menunggangi onta adalah wanita Quraisy. Apa maksudnya wanita yang menunggangi onta? Wanita yang banyak keluar, yang dia pulang kembali, sebaik-baik wanita itu adalah wanita Quraisy. Ya. Karena apa? Sampai disebutkan wanita yang suka safar. Makanya apa? Karakter wanita itu banyak di dalam rumah. Makanya istri Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Banyaklah kalian tinggal wahai wanita. Ini sebenarnya khitabnya, pesannya diarahkan kepada istri-istri Nabi. Tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran hukum yang ada di dalam ayat ini dilihat dari umumnya lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Lafaznya umum. Ya, di situ tidak menyebutkan azwaj Nabi, meskipun memang secara nuzulnya turun berhubungan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti pelajarannya diambil umum. Maka ini umum secara hukum untuk seluruh wanita muslimah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk banyak tinggal di dalam rumah mereka, tidak banyak keluar. Kalaupun keluar, maka harus ada yang mendampinginya. Maksudnya keluar ini adalah keluar untuk melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Ya, sebagaimana wanita tabiatnya, kan wanita diciptakan dari apa, Pak? Tulang rusuk. Di dalam hadis disebutkan riwayat Imam Bukhari, istausu bin nisa'i khairan. Berilah wasiat untuk wanita itu dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila, karena wanita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lah. Tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. Kata Ibnu Hajar, bagian atasnya itu mana, Pak? Yakni kepalanya. Paling bengkok adalah bagian kepalanya. Fa in dahabta tuqimuh. Jadi tulang rusuk kan memang Adam saat diciptakan oleh Allah Ta'ala terbangun dalam keadaan bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah secara refleks, maka kemudian Allah berfirman kepada Adam, rahimakallah, Allah, aku memberikan rahmat kepadamu ya Adam. Kemudian setelah itu masya Adamu wahsyan, Adam jalan di surga dengan sendirian. Maka dia kemudian merasa kesepian dan merasa ganjil, sampai kemudian Allah Ta'ala tidurkan Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Ketika Nabi Adam tidur, fa'akhadha min dil'ihil aisar, diambil dari rusuknya sebelah kiri. Ya. Kemudian bangun-bangun Adam alaihissalam melihat seorang wanita. Kemudian ditanya, man anti, kamu siapa? Maka dia mengatakan, wanita ini maksudnya Ibunda Hawa mengatakan, ana mro'atun, aku adalah seorang wanita. Kemudian lima khuliqti, kamu diciptakan untuk apa? Begitu disebutkan dalam redaksi dari Abdullah bin Abbas. Maka Hawa mengatakan, litaskuna ilayya, supaya kamu mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan dengan bersanding denganku. Maka kemudian para malaikat bertanya kepada Adam alaihissalam, wa masmuha ya Adam, namanya siapa wahai Adam? Maka kemudian fasammaha Adamu Hawa, maka Adam memberi nama dengan nama apa? Hawa. Walima sammaitaha Hawa, kenapa kamu kasih nama dengan nama Hawa? Maka kemudian Adam mengatakan, li'annaha khuliqat min datin hayyin, karena dia diciptakan dari seorang yang hidup, yakni diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam, dari tulang
rusuknya tadi. Jadi istri yang menamai malah suaminya sendiri ya. Hawa yang menamai adalah Adam. Maka diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam tadi, dan yang ditegaskan oleh Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan. Berikan nasihat kepada wanita itu dengan cara yang baik. Fa innahunna khuliqna min dila, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'la, tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah bagian atasnya. Jadi rusuk itu bengkok, yang paling bengkok kan bagian apa? Atasnya. Maka maksudnya paling bengkok atasnya, sebagaimana tulang rusuk paling bengkok atasnya, kata Ibnu Hajar, maksudnya adalah bagian kepalanya wanita. Bagian kepala itu maksudnya apa? Makanya wanita itu cepat sekali perubahannya dari sisi kepala. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya apa? Cepat berubah. Sehingga berubah apa? Lidahnya. Berubah raut mukanya. Pagi bapak berangkat kerja, istrinya mukanya baik-baik saja, ya, menghibur. Tapi pulang-pulang sorenya apa? Ngambek, lidahnya ngomong apa gitu ya. Karena inilah tabiat wanita, ya. Taib, Ibnu Hajar tadi mengatakan paling bengkok adalah bagian atas, yang kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan paling bengkok bagian atasnya adalah kepalanya, yang itu lisur ati inqilabiha, kata Ibnu Katsir, karena cepatlah perubahan apa? Bagian kepalanya wanita seiring dengan emosi yang ada pada dirinya karena faktor X yang dia lihat. Ya, ini wanita tabiatnya. Cuma ada yang kita nikmati dari kebengkokan bagian atas itu, ada yang bisa apa? Kita nikmati, ada yang memang menyusahkan kaum laki-laki. Yang bisa dinikmati apa, Pak? Makanya bagian kepalanya bengkok, wanita kadang kita dapatkan dia tidak banyak berlogika, nggak banyak mikir pakai ini, Pak. Dominasinya di sisi apa? Perasaan ini. Makanya kalau pakai mikir terus semuanya, pakai logika, pakai hitung-hitungan terus, kita bisa jadi bangkrut jadi laki-laki, Pak. Coba kasbon untuk lahiran itu berapa, Pak? Melahirkan itu taruhannya nyawa. Nyawa itu kalau dijual berapa? Tapi wanita melahirkan dengan penuh cinta, dengan penuh sayang. Dia nggak nuntut laki-laki, ya biaya lahiran ya, tapi maksudnya untuk dirinya. Melahirkan itu dengan apa? Dia melahirkan dengan hatinya. Coba pernah nggak ada seorang ibu-ibu kemudian nulis kasbon untuk anaknya? Ini biaya ketika kamu bangun di tengah malam sehingga membuat diriku bangun, begadang semalaman. Tidak, semua dia lakukan itu tidak pakai logikanya, tapi apa? Pakai perasaannya. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di antara kebengkokan itu ada yang kalian menikmatinya, ya, meskipun banyak juga yang kita tidak menikmatinya. Sisi-sisi perubahan wanita. Nah, kita kembali kepada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta itu adalah wanita Quraisy. Wanita yang pernah safar, artinya dia banyak apa? Banyak keluar, berarti banyak pengaruh, banyak lihat. Nah, sekarang aja nggak keluar, lihat apa? Sosial media. Kalau dulu dapat informasi kan apa? Karena dia banyak keluar. Sekarang di dalam rumah seakan-akan dia keluar karena apa? Karena dia memegang sosial media. Makanya sampai subhanallah, ada seorang teman yang memang dia adalah spesialisasinya di sosial media. Dia bilang dunia sosial media itu dunia feminin. Kenapa? Banyak netizen itu dari kalangan apa? Perempuan. Perempuan itu kalau baca informasi, Pak, dengar berita, itu dia paling cepat untuk memberikan komentar. Kenapa? Dia tidak pakai mikir panjang dulu. Yang terhantam adalah apa? Perasaannya.
Ketika perasaannya kena, maka apa? Dia akhirnya kemudian imma dia broadcast atau dia kasih komentar. Makanya ini senada dengan tadabbur surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, kisah tentang Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf, itu kan berada di kamar yang menuju kamar itu ada banyak pintu yang disebutkan dalam ayat wa ghallaqatil abwab. Seluruh pintu menuju kamarnya Zulaikha itu ditutup semuanya. Tapi kemudian akhirnya ketahuan sama siapa? Itfir, suaminya Zulaikha, pejabat tinggi Mesir. Coba, dan yang mengetahui cuma Zulaikha, Itfir, dan Nabi Yusuf. Tayyib. Nah, karena Itfir ini menjaga wibawanya, jangan sampai berita ini apa? Sebar. Tapi disebutkan dalam ayat wa qalat niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba. Istri-istri pejabat Mesir itu pada bergosip. Imra'atul aziz, istrinya Itfir, pejabat tinggi Mesir, turawidu fataha an nafsi, menggoda pembantunya sendiri. Innala naraha fi dhalalim mubin, kita melihatnya dia betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Kata Syekh Shalih Munajjid, ini membuktikan padahal beritanya sangat tertutup sekali, tapi cepat nyebar. Kenapa? Li'annan nisaa aktsaru duyu'an minar rijal. Karena wanita itu dalam urusan informasi lebih cepat nyebarnya daripada apa? Laki-laki. Tadi ya. Nah, hari ini memang wanita tidak banyak safar, kita kembali pada tadi ya. Tapi secara hukum dia mirip orang yang safar. Karena apa? Dia melihat banyak hal yang bisa merubah perasaannya, merubah pikirannya. Ya. Sehingga kemudian perlu bagi seorang laki-laki untuk betul-betul baik di dalam cara meluruskannya. Maka di dalam hadis ini disebutkan sebaik-baik wanita yang menunggangi onta itu adalah wanita Quraisy. Kenapa? Maka disebutkan ahnahu ala waladin fi sagharihi atau fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Karena wanita Quraisy dia tidak berubah ketika dia banyak safar, pulang dia tetap apa? Menjadi seorang wanita yang sangat sayang dan lembut kepada anaknya. Kemudian yang kedua, dia tetap menjadi wanita yang memelihara hak-hak suaminya, termasuk memelihara apa? Hartanya. Jamaah sekalian rahmatullah, ini idealnya. Banyak safar tapi tetap apa? Terjaga karakter baiknya, tidak mengubah karakternya. Karakternya apa tadi? Yang berhubungan dengan bab bagaimana memilih seorang wanita solihah, berhubungan dengan melahirkan generasi yang baik. Dia tetap punya jiwa kasih sayang yang besar kepada anak. Makanya bapak yang punya istri-istrinya adalah istri karir gitu sini, wanita karir gitu ya. Coba lihat apakah kepulangannya ke rumah itu merubah kondisinya atau tidak. Dia tetap punya jiwa kasih sayang mendidik anaknya dengan baik. Makanya sampai Rasulullah SAW ketika melihat seorang, dulu pernah saya sampaikan cerita Ibunda Aisyah ya. Ibunda Aisyah ketika melihat seorang wanita meminta bantuan kepada Ibunda Aisyah karena saking laparnya, dia bawa 2 anak perempuannya. Maka Ibunda Aisyah mencari sesuatu yang bisa diberikan untuknya, cuma dapat 3 kurma. Maka 3 kurma itu diberikan kepada ibu-ibu ini. Maka 1 kurma dia genggam, 2 kurma dia kasih untuk anaknya di sisi kanan, di sisi kiri. Coba 1 kurma tidak bisa mengganjel lapar. Maka anaknya yang sudah menyantap bagiannya meronta-ronta minta ibunya yang menggenggam kurma tersebut. Maka ibunya tidak makan sedikit pun bagiannya, maka dibelah kurma bagiannya untuk kedua anaknya. Pemandangan ini menarik buat Ibunda Aisyah.
Ketika Rasulullah SAW pulang, diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bentuk kasih sayang ibu tadi kepada anaknya tadi itu menjadi satir, anaknya nanti akan menjadi satir untuknya dari api neraka. Ini menunjukkan apa? Rasulullah memuji bagaimana naluri seorang wanita punya jiwa kasih sayang yang ini merupakan modal besar bagi seorang ibu untuk mendidik anaknya dengan baik. Dia menjaga ucapannya penuh dengan sabar karena subhanallah, kadang anak kita itu berperilaku yang kadang tidak sesuai dengan apa? Kemauan kita. Pengennya anaknya subhanallah mudah taat, mudah baik. Cuma kan kadang kemarin di pelajaran sebelumnya kan saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad. Mendidik itu filosofinya seperti apa? Nanam. Nanam itu nggak selalunya tumbuhnya, mamanya kita nanam padi, nggak selalu tumbuhnya adalah padi. Pasti akan ada apa? Tanaman-tanaman yang lain tumbuh di sekitarnya, rumput dan lain sebagainya. Seorang petani yang tidak awas dengan tumbuhnya rumput, dia cabuti dari sejak dini, maka yang terjadi apa? Gagal panen. Itu filosofi dalam mendidik. Manusia yang punya sifat dia ini adalah makhluk sosial dari sejak lahir. Kata Ibnu Khaldun, al-insanu makhlukun madaniyun bit-tab'. Manusia itu makhluk sosial secara tabiat, secara naluri. Enggak mungkin kita kurung dalam rumah. Ya, karena kita takut kalau dia bergaul dengan teman-temannya melihat dunia luar, kemudian mempengaruhi dirinya sehingga dia berubah. Enggak mungkin, justru itu akan mematikan potensi dirinya. Tapi apa yang kita lakukan? Seperti petani tadi Pak ya, maka orang tua awas perubahan-perubahan dari diri anak. Disitulah bentuk kesabaran orang tua. Ini ada perubahan. Gimana cara nyabut rumput-rumput yang merubah dirinya tadi? Inilah yang harus diawasi oleh orang tua, yang dinasihatkan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad tadi. Maka disitulah kadang seorang wanita itu jauh lebih memiliki kesabaran yang ekstra daripada apa? Laki-laki. Dan itu saya rasakan betul. Saya pulang gitu ya, dari mamanya pulang dari selesai bekerja, pulang ke rumah masih membawa apa? Urusan luar. Makanya menarik, salah satu nasihat Abu Darda sebelum masuk rumah bapak itu apa? Urusan luar itu jangan dibawa ke dalam rumah. Nah, kalaupun boleh sesekali saja. Ya. Jadi belajar dari bapak saya dulu ya. Bapak saya itu sebelum masuk rumah, bapak saya itu nyawah gitu ya. Pulang dari sawah itu dengan badannya yang penuh dengan lumpur gitu, itu nggak langsung masuk ke dalam rumah. Duduk dulu di luar rumah. Duduk di luar rumah gitu. Afwan, bapak saya itu, bukan saya menyampaikan aib bapak saya. Kadang bapak saya itu ngerokok gitu ya. Kadang ngerokok gitu, sampai selesai rokoknya gitu. Itu masih belum masuk, sampai kemudian wajahnya itu berubah, kemudian bersih-bersih, kemudian masuk ke dalam rumah. Karena memang kadang apa? Karena bapak pulang kerja membawa semua emosi yang ada di dalam di luar rumah ke dalam rumah, itu bisa mempengaruhi hubungan apa? Di dalam rumah, saat dia berkomunikasi dengan istrinya, saat dia berkomunikasi dengan anaknya. Makanya pernah terjadi kan di zamannya Abu Hanifah yang pernah saya ceritakan, ada seorang dia pulang dalam keadaan membawa emosi dari luar, masuk ke dalam rumahnya, istrinya sedang naik tangga, maka dia ucapkan, ya, kalau kamu naik satu tangga, kamu cerai. In su'atti fa anti taliq wa in nazalti fa anti taliq. Kamu naik satu tangga, kamu cerai. Kamu turun satu tangga, kamu cerai. Wah, bingung istrinya. Ya. Padahal ucapan cerai itu enggak main-main, ya. Maka kemudian diadukan kepada Imam Abu Hanifah. Nah, uniknya Abu Hanifah enggak langsung menjawab. Ini suami yang emosi menuntut talak kepada istrinya, itu jatuh enggak?
Abu Hanifah ketika mendapatkan konsultasi tentang hal itu, dia tanya, itu istrinya yang naik tangga, tangganya terbuat dari apa? Dari kayu. Gampang saja, dia nggak akan cerai insya Allah. Gergaji aja apa? Tangganya. Akhirnya apa? Tangganya digergaji. Maka dia apa? Setelah tangganya tergaji diturunkan, maka tidak naik dari apa? Makanya di tangga keempat nggak naik ke tangga kelima, nggak pula turun apa? Ke tangga ketiga, turunnya dari samping, ya, turunnya dari samping. Kemudian suaminya tertawa, gitu ya. Nah, ini solusi buat buat istrinya. Maka Abu Hanifah berpendapat la talaqa fi iglaq, tidak ada talak dalam kondisi orang yang akalnya betul-betul sudah tertutup. Mengucapkan kata talak itu tidak jatuh pada hukum. Abu Hanifah kemudian mengatakan tadi. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara ya insight dari cerita tersebut adalah bagaimana penting salah satu yang diajarkan oleh salaf dulu, di antaranya Abu Darda, dia tidak masuk ke dalam rumah kecuali kondisinya sudah settle. Makanya Rasul ketika apa? Dulu pernah saya sampaikan hadis, ketika pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan sampai 1 bulan lebih dikit. Sahabat yang kangen sama istrinya, nyampe malam-malam di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, idza talatil maghibah fala yatruk ahlahu hatta tastahidda wa tamtashita syasi'ah. Kalau kalian sudah lama meninggalkan keluarga, maka jangan ketuk pintunya di malam hari. Sampai apa? Sampai istrinya, memang pelajarannya tadi, sampai istrinya dalam keadaan apa? Rapi lah. Rambutnya sudah apa? Rapi, tidak dalam keadaan menemui suaminya dalam keadaan apa? Mukanya belepotan gitu lah. Ya. Ini menunjukkan subhanallah, dalam hubungan supaya komunikasinya fresh, baik, seorang suami subhanallah, dia berusaha untuk apa? Urusan-urusan luar dia selesaikan dulu di luar, dia tidak masuk dalam rumah. Saya jadi belajar dari ayah saya tadi. Oh, ini mungkin baru-baru sekarang ketika membaca kitab-kitab berhubungan dengan apa? Komunikasi suami istri itu baru paham. Oh, ini penting seorang suami untuk apa? Supaya dia di dalam berkomunikasi dengan istrinya tidak membawa emosi luar. Apalagi dengan anaknya, di mana anak membutuhkan apa? Kehangatan hubungan dengan orang tua. Lah, ini saya bercerita, kadang subhanallah saya yang pulang ya dari kerja masuk ke dalam rumah, yang kadang subhanallah kadang lupa gitu, masih bawa urusan ini belum selesai. Anak saya yang pertama nuntut ini, minta ini. Anak yang kedua nangis, kemudian ini subhanallah membuat kekacauan dalam rumah. Seorang istri subhanallah, dia dengan sigap, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, dia bisa melayani suaminya, dia bisa melayani anak-anaknya. Inilah karakter wanita Quraisy yang tidak berubah. Dan inilah modal untuk memberikan kehangatan di dalam mendidik anak dengan penuh kasih sayang tadi. Makanya kalau kita dapatkan Nabi Ibrahim, subhanallah, Nabi Ibrahim itu kan beliau berpisah dengan anaknya Ismail. Kalau bapak baca kisahnya Nabi Ibrahim itu kan unik sekali. Dari bapaknya nggak dapat kehangatan, dari Azar nggak dapat kehangatan. Menurut beberapa riwayat Israiliyat, Nabi Ibrahim itu ketika lahir itu dibuang, Pak. Maksudnya istrinya disuruh ke apa? Ke gunung. Kenapa? Bapaknya Nabi Ibrahim Azar itu diceritakan adalah kepala kuil dan dia mendapatkan kedudukan mengurusi urusan ritual Babilonia. Kalau kita kontekskan sekarang bahasanya, Pak, menteri agamanya Namrud. Subhanallah. Namrud itu mimpi bahwa kekuasaannya itu akan jatuh melalui apa?
seorang anak muda yang lahir antara sungai Efrat dan sungai Dijlah. Itulah Babilonia. Dijlah, ya. Maka kemudian dia membuat ketetapan. Pokoknya kalau ada seorang anak yang nanti lahir dari wilayah ini, kalian awasi baik-baik. Maka kemudian karena takut anaknya justru yang dimimpikan oleh Namrud, sampai apa? Nabi Ibrahim ini lahirnya diasingkan. Baru di 13 tahun kembali kepada bapaknya. Ketika kembali kepada bapaknya dipaksa untuk mengikuti ritual. Disitulah yang kemudian Nabi Ibrahim mendemonstrasikan naluri fitrahnya yang diceritakan dalam surah Maryam. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ini kok bisa dijadikan Tuhan? Orang dijadikan pasangan, bapak diminta untuk menikahi wanita yang buta, tuli, bisu, pincang. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Mau ngambil manfaat apa? Buta, tuli, bisu, pincang. Ini dijadikan apa? Tuhan. Berhala kan apa? Nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, gitu kan? Nabi Ibrahim tadi mengajak ayahnya berpikir. Dan coba di surah Maryam itu sampai diawali dengan apa? Ya abadi, ya abadi, ya abadi. Diulang sampai 5 kali. Tapi apa jawaban ayahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Coba ayahnya memanggil ayahanda. Tapi justru bapaknya manggil Nabi Ibrahim apa? Dengan namanya. Apakah kamu benci, tidak suka Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Tidak manggil dengan apa? Ya bunayya. Nah, sekarang itu kan salah satu di antara hal yang tersebar. Anak-anak selalu apa? Anak-anak muda sekarang punya interaksi yang sangat buruk dengan orang tua karena mereka merasa apa? Saya dulu sama orang tua, istilahnya sekarang apalagi diistilahkan malah jadi buruk. Luka asuhan. Di sini ada yang memang backgroundnya psikolog. Ada istilah hari ini namanya apa, Pak? Luka asuhan. Seorang anak itu subhanallah, dia punya hubungan yang buruk sama orang tua karena merasa dulu bapak saya begini. Loh, padahal kita dulu, saya yang lahir 80-an, cara didik orang tua kita dulu rata-rata kan dengan ala militer gitu, Pak ya. Itu pun nggak ada luka asuhan begitu ya. Ya meskipun demikian, maka orang-orang itu perlu membaca kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim coba, bapaknya itu subhanallah nggak memberikan telinganya untuk anaknya. Maka ketika anaknya menasihati bapaknya tadi tidak dengan cara menggurui, dengan apik sekali. Kalau bapak baca dalam kisahnya dalam surah Maryam, itu justru mendapatkan jawaban dari bapaknya. Apa kamu benci ilahku ini wahai Ibrahim? Manggil anaknya dengan panggilan apa? Nama. Padahal anaknya manggil dengan apa? Ayahanda. Kemudian la illam tantahi la arjumanna. Kalau kamu tidak selesai, aku akan rajam kamu. Dilempar sampai mati. Kemudian wahjurni maliya, diusir. Coba, di masa kecilnya diusir, ketika dakwah juga apa? Diusir sama bapaknya. Tapi apakah Nabi Ibrahim kemudian berbuat seperti itu kepada anaknya? Tidak. Makanya sampai kemudian unik, ketika Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak dan itu di usia tua, untuk Ismail itu dikabarkan dengan apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Untuk Ishak itu dikabarkan dengan apa? Fabasyarnahu bighulamin alim. Ini bedanya ya. Kalau Ishak alim, kalau Ismail apa? Halim. Kalau halim artinya apa, Pak? Santun, lembut. Dan ini anak yang pertama. Ketika bapaknya begitu kerasnya sama Nabi Ibrahim, tidak perlu Nabi Ibrahim, bahasa, kalau saya bahasakan sederhana begini, demi karirnya tidak mementingkan apa? Anaknya, ini bapaknya Nabi Ibrahim. Demi kementerian agama tadi bahasanya sekarang ya, karir tadi
sampai sama anaknya begitu, nggak memberikan telinganya sama anaknya. Tapi justru ketika Nabi Ibrahim tetap sopan sama bapaknya, bahkan dijawab ketika bapaknya mengatakan tadi, salamun alaik, semoga bapak selamat, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan ampun untukmu wahai ayah, innahu kana bi hafiyya, meskipun ayah berbuat begitu untukku, tapi Allah Ta'ala adalah Rob yang senantiasa baik kepadaku dan aku tidak akan pernah putus asa kepadanya. Ini ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, dan akhirnya Allah ganti dengan apa? Gulamun halim, anak yang santun. Kemudian nanti adiknya beda ibu, Ishak, gulamun alim, anak yang pintar. Jadi yang pertama bukan berarti Ismail itu nggak pintar, bukan berarti Ishak itu nggak santun. Cuma cara Allah Ta'ala memberitakan dengan diksinya itu untuk Ismail, aku kabarkan untuk Ibrahim, kamu nanti akan punya anak, anak itu halim, santun, penyayang, baik. Dan sebagian mufasir mengatakan kenapa Ismail ini dikabarkan dengan gulamun halim, karena memang Ismail ini nanti ujiannya hubungannya dengan fisik, dia akan disembelih, maka dia menunjukkan kesantunannya. Dari mana lahir Ismail yang sangat santun, padahal dia berpisah panjang dengan ayahnya? Maka para ulama mengatakan itulah keberhasilan siapa? Seorang istri yang solihah melahirkan kesantunan pada diri anak. Hajar. Kadang kan gini, seorang istri itu ketika bersama anaknya jangan sampai menjatuhkan wibawa suami, karena ini justru memberikan tanaman yang buruk pada diri anak di awal. Ya silakanlah mengkritik suami, tapi jangan di depan anak. Ya, karena itu membuat apa? Karisma seorang ayah jatuh. Loh, kalau kita belajar dari Hajar yang ditinggal oleh Ibrahim, sedikit pun tidak memberikan tanaman cerita tentang Ibrahim itu buruk di depan apa? Anaknya. Karena apa? Yang difikirkan adalah pertumbuhan anak. Dia tidak egois dengan dirinya. Makanya ada cerita Ibrahim, ada cerita Ismail. Al-Quran juga menceritakan tentang Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kenapa kebencian saudaranya Nabi Yusuf itu begitu mengakar terhadap Yusuf? Karena memang ibunya, saudaranya Nabi Yusuf, Lea, itu menceritakan sakit hatinya kepada Rahel, sehingga padahal Rahel itu meninggal saat Yusuf masih kecil. Tapi kebencian kepada Yusuf dari saudara-saudaranya terlalu apa? Besar sampai kemudian mencelakakan Yusuf. Bayangkan sedihnya kayak apa Nabi Yakub makan bareng anaknya. Sebagian mufasir mengatakan perpisahan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu kurang lebih 40 tahun. 40 tahun, Pak. Sementara Nabi Yakub membersamai anak-anak yang mencelakai saudaranya sendiri, makan bareng 40 tahun sama anaknya. Apa enggak sedih, Pak? Yang tahu ini yang mencelakai Yusuf alaihissalam. Baik, dari mana kebencian itu muncul? Dari ibu yang selalu apa? Menceritakan tentang sakit hatinya, sehingga menanamkan apa? Kebencian pada diri anak. Tapi di sisi lain ada gulamun halim Ismail yang dicontohkan. Karena apa? Seorang ibu yang dia tidak pernah menceritakan keburukan bapak kepada anak-anaknya. Lah, tadi ya, wanita Quraisy tadi dia tetap apa? Dia tetap handal di dalam mendidik anak, meskipun dia adalah raqibnal ibil. Mereka adalah wanita yang menunggangi unta banyak safar, tapi dalam urusan mendidik anak mereka tetap handal dengan penuh kasih sayang, dan mereka tetap menjaga kehormatan suaminya. Mereka tetap apa? Menjaga harta suaminya. Maka ini salah satu di antara contoh ya, istri ideal yang bisa melahirkan generasi yang baik.
Masih banyak beberapa nasihat, termasuk diantaranya nanti tentang kisah seorang wanita di zaman Rasulullah SAW bernama Asma binti Yazid binti Yazid bin As-Sakan radhiyallahu anhuma. Jazakumullah khairan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Daycare, iya. Tayyib. Iya. Oh iya. Tayyib. Ya, kalau ditanya tentang hukumnya sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting bagaimana dalam daycare itu tidak kemudian menghilangkan peran seorang ibu, orang tua terhadap anaknya. Ya, karena kalau masalah hukum kan bicaranya hal haram gitu kan. Tapi tetap ada nasihat. Ketika dia dititipkan kepada orang seperti apa? Orang di daycare itu apakah orang yang kemudian bisa mendidik dengan baik? Punya hubungan kejiwaan yang bagus dengan anak yang dititipkan ataukah tidak? Wong Nabi aja berpesan. Dulu kan memang apa? Kenapa di zaman Nabi itu ketika mereka tidak mendapatkan air susu dari ibu atau dapat air susu cuma di negerinya ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ada wabah, baik secara fisik, wabah atau apa? Di kota itu kan biasanya apa? Bahasanya sudah tidak murni. Maka kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, karena di kota bahasanya sudah mulai bercampur dengan tidak baik, maka mereka akan menitipkan anaknya apa? Di desa-desa. Makanya Rasulullah SAW dititipkan di mana? Di kampung Bani Sa'ad. Karena kampung Bani Sa'ad ini dikenal dengan kampung yang secara natural akhlaknya itu masih murni, bahasanya paling bagus. Ya. Dan Rasulullah SAW tapi memberikan nasihat begini. Ketika anak itu dititipkan, selain mendapatkan air susunya, karena memang ibundanya Rasulullah SAW itu hanya bisa menyusui Rasulullah SAW dalam 7 hari. Setelah itu nggak keluar air susu. Makanya kemudian disusui oleh siapa? Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Nah, kalau ada yang mengatakan Suwaibah ini nanti bisa memberikan syafaat Abu Lahab, itu riwayatnya dhaif, tidak bisa dijadikan apa? Andalan. Karena banyak yang mengatakan tadi, jadi Abu Lahab itu dapat minum setiap hari Jumat. Karena apa? Abu Lahab memang kalau ceritanya ini benar, cerita tentang apa? Abu Lahab itu sampai memerdekakan Suwaibah hanya untuk menyusui keponakannya. Ya. Tapi cerita tentang dapat minum di hari Jumat itu dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sandaran. Disusul oleh Suwaibah. Kemudian setelah itu karena apa? Ya, gengsi. Karena Bani Hashim ini terhormat dan ketika lahirnya Rasulullah SAW kan pada berbangga kan keluarga Bani Hashim. Maka nggak mau Abu Lahab ini keponakannya disusui oleh budak. Maka dimerdekakan Suwaibah ini. Kemudian disusui oleh siapa? Bukan, Ummu Aiman tidak menyusui. Ya, Ummu Aiman tidak menyusui. Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Ummu Aiman cuma ngerawat, Pak ya. Ummu Aiman itu pembantunya Aminah. Aslinya pembantunya Abdullah, budaknya Abdullah, kemudian menjadi miliknya Aminah, cuma merawat. Tayyib. Dan Rasulullah sendiri berpesan dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya dari Ibunda Aisyah, la tastardi'u auladakumul warha wa fi riwayatin al-hamqa. Jangan serahkan anak kalian nyusu kepada wanita yang dungu, yang enggak punya akal. Dungu ini baik apa? Warha itu, kalau warha
perilakunya nggak normal. Kalau hamko, mikirnya apa? Telat, bodoh gitu ya, bodoh gitu ya. Itu. Oh berarti di sini apa? Menyusukan itu berarti kan apa? Nitip juga kan? Atas bimbingan siapa gitu ya. Meskipun menyusui itu juga memberikan pengaruh apa? Pengaruh di dalam perilaku juga. Maka di sini menjadi penting untuk mengetahui ketika dititipkan kepada seseorang itu kira-kira kita sudah perhatian ataukah belum. Makanya sampai Syekh Khalid Ahmad Santut, salah satu pakar pendidikan Timur Tengah, seorang ulama asli asli Suriah, beliau katakan begini, tidak cuma masalah nitip daycare loh Pak. Orang tua itu ketika anaknya menginap, yang masih anak di usia sebelum balik, ketika anaknya itu menginap di kerabatnya, itu juga sebaiknya dia punya kesepakatan. Karena takut umpamanya anak saya nginep di neneknya, kadang kan kelonggaran yang diberikan oleh nenek tidak sama dengan apa yang sudah kita tanamkan kepada apa? Pada diri anak. Sehingga kadang apa? Rumput yang kemudian kita jabuti akhirnya lebih banyak begitu ya. Syekh Khalid Ahmad Santut aja mengingatkan itu, apalagi di daycare tadi ya. Dia harus perhatian dalam urusan itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.